Hanya butuh waktu 30 menit perjalanan untuk sampai di karang rumah mewah milik Sunu. Ia lepas dompetnya, menarik tengkuk bir depan itu dalam. Aku masuk ya, jangan lupa menjemputku. Teh mau, jangan sampai mabuk dan bersenang-senanglah. Ia tersenyum, dia memeluk tubuh kekar Teh yang menyerupai aroma maskulin tunangan tampannya itu lama. Senyum di wajah tampan saya hilang. Dia menunjukkan mobilnya keluar dari pekarangan rumah Sunu untuk kembali ke apartemennya dan akan kembali lagi beberapa jam setelahnya untuk menjemput Yen. Di dalamnya menemukan ulurnya takjub pesta yang dibuat oleh Sunu, Nona Maga dan saudaranya. Ada begitu banyak tamu yang hadir, baik teman sekolah menengah mereka dulu ataupun teman kuliah mereka sekarang. Pikir kalau ini miskin, ternyata kau sangat kaya. Sendirian begitu sampai Sunu yang mendengar itu terkekepan. Dia tak marah karena tahu persis alasannya. Yen menyindirnya karena dia selalu minta dibayarkan rekaman. Gimana kado untukku? Tidak ada. Hei, kau itu sahabatku, atau bukan sih? Tidak sekali kau tak memberiku kado. Sungguh tidak terima. Sunu yang melihat itu langsung tersenyum lebar. Belum lagi benda yang terdapat di dalamnya berhasil membuatnya semakin melebarkan senyumnya. Astaga, Yen, kau memang sahabat terbaikku. Baik, Sunu senang. Pria itu dengan segera menerjang tubuh Yen dengan sebuah pelukan yang meluk tubuh mulai dengan erat, membuat Yen terbatu keras. Si Rancak ada di belakang, ujar Sunu. Yen hanya mengangguk, matanya bergerak di suasana pesta meriah yang Sunu adakan. Ada begitu banyak minuman dan musik yang memicu tubuh untuk ikut bergerak mengikuti aluran irama yang adiktif. Lihat siapa yang datang, teriak si begitu melihat Yen. Yen tersenyum lebar memeluk si kocek dan matanya beralih menuju Jai. Ngomong-ngomong, kau memberikan bos ini hadiah apa? Tanya penasaran. Namun belum juga Yen menjawabnya. Sunu sudah lebih dulu memperlihatkan pergelangan tangannya yang menempelkan gelang berwarna hitam. Kau lihat, ini hadiah dari Yen. Wah, aku tak menyangka dia benar-benar memberikanku ini, ujar Sunu masih menatap takjub gelang di tangannya. Pasalnya gelang ini tergolong gelang mahal dan kemarin dia sengaja mengirimkan foto gelang ini pada Yen, namun gadis itu mengabaikan pesannya. Namun adalah sekarang gelang itu sudah berada di tangannya. Sedangkan Jay, pria itu dari tadi hanya mengamati Yen dalam diam. Gadis itu terlihat sangat cantik malam ini, sangat cantik hingga berhasil membuat jantung Jay berdebar dengan tidak semestinya saat dia melihat kehadiran Yen. Sunu, ada yang ingin kubicarakan dengan Jack tiba-tiba membuat Sunu menatap pria berdadakan dari itu dengan tampang penasaran. Bah, jangan di sini, aku perlu tempat sepi, ujar Jack lagi.
Ian yang melihat itu hanya menganggukkan kepalanya sebelum mengalihkan pandangan pada Jay yang kini hanya memakai kaos hitam polos dengan celana warna senada. Ian heran bagaimana bisa pria itu terlihat tampan dengan pakaian simpel seperti itu. Kau terlihat tampan, puji Ian. Jay yang mendengar itu tersenyum manis. Kau juga sangat cantik, kita terlihat seperti pasangan malam ini. Ian mengakui di tangannya lalu bangkit berdiri. Aku pergi ke sana, aku tidak apakan sendiri, tanya Ian menunjuk ke arah kerumunan yang sedang berdansa. Jay menggeleng pelan sebagai jawaban membuat Ian langsung melenggang pergi meninggalkan Jay yang menatap punggung mengenai Ian dalam diam. Jay tahu dari awal Ian memang tidak menyukainya dan perasaannya hanya berjalan tapi apakah salah jika Jay berusaha mendapatkan hati Ian? Jay menyukai Ian dan dia menginginkan gadis itu untuk menjadi milik. Sekali lagi melihat kondisinya sekarang, dia ragu untuk tetap berjuang melakukan perasaannya pada Ian. Apa cinta harus dengan memiliki? Dia bisa mencintai Ian bahkan tanpa harus memiliki Ian di sisinya. Cukup melihat Ian bahagia, dia sudah cukup membuat Jay bahagia. Dan satu hal yang Jay tahu, jika Jay menatap tajam Ian yang kini menatapnya dengan senyum lebar. Gadis itu baru saja melanggar ucapannya dengan mabuk-mabukan dan parahnya lagi saat Jay mau menjemput Ian. Gadis itu sedang berada di dalam gendongan Jay. Jika saja Taeyong sedikit lebih terlambat, maka mungkin saat ini ia sedang berada di pria sialan itu. Taeyong mendengus matanya menyorot tajam jalanan raya di depannya. Emosinya kian memuncak, membayangkan apa saja yang telah Ian lakukan saat mabuk tadi di rumah Sunu. Taeyong menggeram saat merasa tangan Ian yang mulai meremas. Siap, kekasihnya memang sangat nakal, apalagi jika sedang mabuk seperti ini. Ian tersenyum, wajahnya sudah merah, menatap Taeyong dengan mata sayangnya. Ia mabuk berat dan tidak tahu jika sekarang tingkahnya semakin membuat Taeyong ingin menghukumnya dengan berat. Ian menusukkan wajahnya di leher Taeyong. Leher itu dengan rakus sensual meninggalkan bercak merah yang terlihat kontra di leher putih itu. Sayang, aku mau adik besarmu, dengar Ian menggigit leher Taeyong. Taeyong memejamkan matanya. Suara bisikan wanita-wanita di belakangnya membuat wajahnya memerah tanpa sadar. Taeyong malu tapi sebisa mungkin menahan wajahnya untuk tetap tenang. Tapi sungguh nafsunya yang kian diuji oleh tingkah nakal kasihnya itu membuat Taeyong kesulitan menahan diri untuk tidak menerjang Ian sekarang juga. Saat pintu lift terbuka dengan segera Taeyong keluar menekan pinebar temannya dan langsung menghukum tubuh Ian ke dinding. Setelah berhasil masuk dalam apartemen mewahnya, Ian tersenyum balas ciuman. Taeyong memakan bibir atas dan bawah itu rakus. Tangannya dengan lihai mulai membuka Taeyong kenakan membuangnya sembarangan arah.
Theo menjaringnya mulai Yen memberikan gas merah yang kentara di kulit putih salju itu. Tangannya tidak tinggal diam dan dengan tergesa melihat tunangannya mungilnya yang masih tertutupi. Yen membuat surya hitam yang bibirnya terbuka saat Theo menurunkan ke bawah sampai perut. Theo membawa tubuh Yen masuk ke dalam. Saat ini masih berada di depan pintu. Dia kembali membuka bibirnya dan ciuman panas berjalan acak dengan tahu dan bibirnya tidak terlepas. Theo menggeram, sungguh kabut semakin tidak terkendali saat ia memanggilnya dengan sebutan seperti itu. Segera Theo menarik kembali tubuh Yen ke dalam pelukannya. Aku mencintaimu, bisik Theo menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Yen. Yen tersenyum, nafasnya masih tersengal akibat kegiatan yang baru saja mereka lakukan. Aku juga mencintaimu, kita lanjutkan. Theo merasa dia beruntung memiliki calon istri sepanas. Yen gadis itu sangat pintar dan membuat Theo ketagihan akan kegiatan yang pernah dia pikirkan. Sebaliknya sekarang dia sudah terkontaminasi oleh Yen yang memang sudah di batas wajar dan tidak tertolong lagi. Yen menuju ke kelasnya dengan senyum lebar yang tempat terindah di wajah cantik laki-lakinya. Tinggal menunggu 2 minggu lagi dia akan resmi menyandang gelar sebagai Nyonya Kim. Yen saat ini masih syok berat, bahkan menanyakan hal yang sama pada sang dokter beberapa kali. Namun saat melihat Theo yang menangis sambil memeluk erat, membuatnya sadar bahwa dia memang sedang. Yen bahkan masih mengingat dengan jelas bagaimana menggemaskannya wajah Theo yang menangis disanggupan sambil terus mengumumkan kata terima kasih padanya. Jujur, Theo menangis tidak pernah terbayangkan dipikirkan Yen bahkan tak henti-hentinya tersenyum kala memikirkan satu kemungkinan saat Theo menangis seperti itu. Itu artinya tunangannya itu begitu mencintainya dan begitu menginginkan bayi yang berada di dalam perutnya. Kalau tahu ayah maksud menggemaskan kuman Yen pelan sembari mengusap perutnya. Yen tergigit kali tanpa peduli jika saat ini dirinya telah menjadi pusat perhatian karena apa yang baru saja dia lakukan. Terlebih Yen dan Suno, mereka sudah tidak bisa dipisahkan. Yen memilih ketiganya dan mendudukkan dirinya di samping Suno. Kau sudah mengerjakan tugas yang diberikan Jong Sem? Tanya Suno begitu Yen duduk. Yen menganggukkan kepalanya. Tentu saja ini sudah menyelesaikan tugasnya secara yang memberikan tugas calon sendiri. Tentu saja dia menyelesaikannya tugas itu terlebih dengan bantuan khusus dari sang calon suaminya. Suno langsung mengangguk semangat. Tentu saja mau. Kukira adik kau belum mengerjakannya. Memangnya kenapa jika aku tak mengerjakannya? Tentu saja aku tak akan mengerjakannya juga.
aku kan setia kawan aku, biar saat dihukum kita bisa bersama-sama. Nah, inilah yang Yan suka dari Sunu, setidaknya kita itu setia kawan walau pada hal yang tidak patut dicontoh. Sebenarnya aku ingin mengatakan sesuatu pada kalian. Ucapan Yan merasa Marsono yang fokus menulis dan Jack yang sedar tadi tak ikut bergabung menoleh menatap penuh tanya Yan.